Halo semua, perkenalkan nama saya Raisa Hadiman. Saya adalah psikolog klinis dan perkembangan untuk anak sampai remaja. Oke, ini adalah video keempat saya di YouTube channel ini. Dan kali ini saya mau share tentang insecurity. Oke, insecurity kayaknya ini sudah cukup familiar untuk banyak orang karena cukup banyak juga yang datang ke saya dan bilang kalau Kak, saya insecure banget nih, sampai nggak bisa tidur, sampai males ngapa-ngapain, sampai males berteman, nggak pengen keluar rumah, pokoknya sampai kepikiran terus gitu. Jadi cukup banyak, terutama adik-adik di SMP, SMA, ada juga yang kuliah gitu, yang bilang kalau saya tuh nggak pede banget, insecure banget gitu. Oke, nah jadi saya memang sudah coba cari-cari nih, dan ternyata insecurity itu memang dialami oleh semua orang, hampir semua orang lah bisa kita bilang. Gak usah jauh-jauh, semua orang. Saya juga merasakan hal itu gitu. Kalau boleh cerita dikit, saya juga sempat ngerasain dimana saya insecure banget sama kondisi fisik, banyak jerawat, mata sipit, badan berisi dan lain-lain gitu. Nah, perasaan-perasaan insecure itu tuh sering banget muncul gitu. Mungkin untuk beberapa orang beda-beda. Ada yang insecure sama kecerdasannya, ada yang insecure sama kondisi finansialnya, kondisi keuangan, ada yang insecure karena ngerasa nggak cukup menarik, nggak cukup cantik, nggak cukup oke, nggak cukup keren, nggak punya bakat apa-apa, kemampuan apa-apa gitu. Jadi insecure-nya tuh macem-macem, tapi hampir semua orang tuh merasakan gitu. Bahkan Maudy Ayunda yang kalau kita lihat kurang apa sih gitu. Dia di salah satu wawancaranya sama Boy William kalau nggak salah, dia pernah bilang kalau dia tuh kenapa belajar sekeras itu karena satu, dia memang suka, yang kedua karena pada dasarnya dia tuh insecure. Jadi dia tuh selalu ngerasa kurang, jadi dia tuh belajar gitu. Maudy Ayunda guys. Gitu, padahal kalau kita lihat kan Maudy Ayunda kurang apa. Nah, kita seringkali nggak sadar sebenarnya kalau kita lagi ngerasa insecure, kita lagi ngerasa aduh kok aku nggak gini sih, kok aku nggak gitu sih, yang dilihat orang lain tuh sebenarnya kadang-kadang emang kamu tuh kurang apa gitu. Nah, ada beberapa orang yang kita lihat kayaknya udah oke banget, udah perfect banget, tapi tetap punya insecurity gitu. Nah, sebenarnya pada dasarnya insecurity ini hal yang wajar. Terutama kalau misalnya insecurity ini memang bisa memotivasi kita untuk berkembang lebih baik lagi gitu. Nah, tapi yang jadi masalah kalau insecurity kita ini justru menghambat kita untuk berkembang. Nah, itu dia yang harus diatasi. Oke, nah sebelum kita ke quick tips bagaimana cara mengatasi insecurity, saya pengen coba bahas sedikit tentang penyebab insecurity. Jadi kalau dilihat insecurity itu penyebabnya apa? Penyebabnya bisa macam-macam, bisa kompleks. Tapi yang paling sering terjadi insecurity itu terjadi karena kita punya pengalaman mendapat perkataan negatif atau pengalaman kegagalan gitu. Nah, seringkali pengalaman kegagalan atau perkataan-perkataan negatif yang kita terima itu membuat kita ngerasa kayak oh iya ya, saya tuh emang nggak bisa di sini, saya tuh emang nggak oke di sini. Dan yang bahaya kalau insecurity itu jadi dibuat umum. Misalnya gini, kita punya pengalaman dibilang muka kita nggak oke, misalnya gitu ya. Duh, kamu kok jelek sih? Misalnya kita punya pengalaman sekali dibilang kayak gitu, kita ngerasa down dong, sedih dong. Terus punya pengalaman lagi 2 kali dibilang kayak gitu, 3 kali dibilang kayak gitu. Nah, akhirnya kita ngerasa bahwa oh iya ya, aku tuh nggak cantik. Itu spesifik kan, aku tuh nggak cantik. Walaupun belum tentu bener ya, tapi anggaplah itu adalah pengalaman negatif untuk hal spesifik tertentu ya, aku tuh nggak cantik. Tapi seringkali itu kita jadi generalisasikan, atau kita jadi buat itu sebagai sesuatu yang umum. Aku tuh nggak cantik, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak mungkin berhasil, aku tuh nggak mungkin ada yang suka gitu. Jadi dari satu hal spesifik seringkali yang terjadi, kenapa sampai menghambat perkembangan kita? Karena kita menggeneralisasi gitu. Karena kita menganggap dengan kekurangan kita di salah satu hal, itu artinya doomsday. Itu artinya udah di end, udah selesai untuk semuanya gitu. Kita nggak akan bisa berkembang, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Oke? Nah, kali ini saya ingin share tips mengenai
how to handle atau bagaimana mengatasi insecurity ini dengan salah satu teori yang menurut saya oke banget, yaitu nama teorinya adalah self-compassion. Nah, teori ini dipopulerkan oleh Kristin Neff. Jadi, menurut Kristin Neff, self-compassion itu adalah kemampuan untuk bersikap lembut, baik, dan juga pengertian kepada diri kita sendiri, dan kita memahami bahwa kita adalah manusia yang tidak perfect, kita punya kekurangan, dan kita juga memahami, punya pemahaman bahwa kita tuh bisa memperbaiki atau kita bisa berkembang untuk terus lebih baik gitu, untuk terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan gitu. Nah, itu yang disebut dengan self-compassion. Nah, self-compassion, compassion itu sendiri sebenarnya artinya adalah bagaimana kita memahami, berempati, dan bersikap understanding, pengertian kepada orang lain. Nah, tapi yang kali ini yang ingin saya bahas adalah self-compassion. Artinya bagaimana kita berempati, kita memahami, dan juga bersikap baik pada diri kita sendiri. Gitu. Nah, jadi yang akan saya share di sini adalah quick tips yang mudah-mudahan bisa dilakukan untuk sedikit memperbaiki kondisi insecurity ini ya. Mudah-mudahan sih nggak cuma sedikit sih, mudah-mudahan banyak. Tapi kalau misalnya sudah dirasa insecurity kita ini kok mengganggu banget, ada baiknya kalau dicoba untuk konsultasi ke psikolog gitu, atau ke ahli lain, atau mencari support system untuk supaya kita bisa mengembangkan diri kita lebih lagi. Nah, tapi bisa dicoba dulu untuk melakukan quick tips ini ya. Jadi, Kristin Neff pernah mengatakan bahwa ada 3 elemen dalam self-compassion. Yang pertama adalah self-kindness, kebaikan pada diri sendiri ya. Nah, jadi coba bayangkan kita memperlakukan orang lain seperti apa. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan pengertian, coba mulai lakukan hal itu kepada diri kita sendiri juga gitu. Jadi misalnya kalau kita ke orang lain, ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, biasanya kan kita, oh ya udah nggak apa-apa, nyantai aja gitu kan. Nah, seringkali kita tuh nggak bisa kayak gitu ke diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang perlu mulai dilakukan dari sekarang gitu. Ketika ada seseorang yang melakukan tindakan yang salah gitu, mungkin nggak sih kalau kita tuh ngomong oh ya udahlah, emang kamu tuh payah sepanjang hidup kamu nggak akan berkembang gitu, sampai akhir kamu tuh bakal jadi orang yang gagal gitu. Mungkin nggak sih kita ngomong kayak gitu? Nah, pertimbangkan ketika kita juga mau ngomong kayak gitu ke diri kita sendiri gitu ya. Jadi mulai sekarang coba untuk berbicara lebih baik pada diri sendiri, coba untuk bersikap lebih baik pada diri sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Ya akui, oke, tadi saya melakukan kesalahan, hari ini saya tidak berhasil gitu. Jadi kita harus ngomong dengan spesifik bahwa hari ini saya tidak berhasil, tapi besok saya bisa coba lagi gitu. Jadi bersikaplah baik pada diri sendiri. Yang kedua adalah mengingat bahwa kita adalah human, bahwa kita adalah manusia. Kita manusia artinya kita bisa melakukan hal yang baik, bisa melakukan hal yang salah. Kita bisa hari ini mungkin kita berhasil, besok mungkin kita gagal gitu. Nah, yang mau saya ajak di sini bukan berarti kita membuat excuse ya, tapi di sini kita lagi bicara tentang kita memahami bahwa kita ini manusia yang kadang-kadang kita boleh gagal. Tapi bukan berarti nggak punya kemauan untuk maju gitu. Hari ini mungkin kita gagal, tapi oh ya udah, hari ini saya belum berhasil, besok saya coba lagi. Lagi-lagi yang perlu dilakukan adalah tidak menggeneralisir. Hari ini mungkin kita gagal, tapi besok saya mau coba lagi. Bukan berarti hari ini kita gagal, oh ya udah, mungkin besok juga gagal lagi. Yang ketiga adalah mindfulness. Jadi kita perlu benar-benar sadar, perlu benar-benar mindful bahwa lagi-lagi kita adalah manusia yang hidup di hari ini ya. Jadi fokus pada apa yang akan kita kerjakan hari ini, fokus apa yang akan kita kembangkan pada hari ini, pada saat ini. Dulu beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa jam yang lalu kita melakukan kesalahan. Oh ya, saya salah, titik. Nah, tapi saat ini saya akan berusaha memperbaiki, saya sedang berusaha memperbaiki gitu.
masalah nanti ke depannya apakah akan berhasil atau tidak, apakah nanti saya akan melakukan kesalahan lagi atau tidak. Ya, we are human gitu. Tapi yang paling penting adalah saat ini, di saat sekarang ini, saya sedang memperbaiki, saya sedang terus mengimprove diri saya untuk bisa lebih baik gitu. Nah, kalau hal ini sudah dilakukan, biasanya kita jadi berkurang nih kecemasan-kecemasannya akan masa depan. Terus jadi berkurang juga perasaan-perasaan negatif kita tentang masa lalu. That's all. Kok that's all? That's it. Oke, jadi itu dia 3 elemen dalam self-compassion yang mudah-mudahan bisa diterapkan. Oke, itu dia 3 tips yang bisa saya kasih. Kembali lagi, ini adalah quick tips. Jika dirasa sudah melakukan quick tips ini, tapi ternyata kok kayaknya nggak membaik dan ini udah sangat mengganggu saya, disarankan untuk berkonsultasi lebih lanjut ke psikolog ya. Oke deh, kalau gitu, untuk video kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa membantu. Sekali lagi, untuk yang tertarik dengan topik-topik psikologi, terutama topik-topik seputar anak, remaja, family, atau parenting, bisa di like, subscribe, and comment. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.